Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, khususan tulab talibat bima'had at-taqwa, hafizakumullah wa hafizakumullah subhanahu wa ta'ala fi hadha waqt al-mubarak atau fi hadhihi al-fursah al-mubarakah. Julusi fi hadha al-waqt sa'atakallam an mawdu' khasa'is atau min ahammiyat ta'allumil lughatil arabiyyah. Jadi sebelum kita mulai pembahasan pertemuan kita pada sekarang ini yang akan membahas keutamaan atau anjuran-anjuran kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Arab, yang insya Allah saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang pernah saya petik, saya pelajari di pondok saya, yaitu ala wahwa ma'had Darul Lughah wa Da'wah fi Bangqil, yaitu di pondok Darul Lughah wa Da'wah. Perlu diketahui, orang mempelajari bahasa Arab itu harus mengetahui atau harus ada hal-hal yang membuat dia tertarik. Contohnya, orang itu suka makan pisang karena enak. Orang suka makan wadai karena manis. Dan begitu juga mempelajari bahasa Arab juga harus mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya di situ ada berupa hadisnya Rasulullah. Di situ juga ada berupa anjuran, perintah yang menyatakan bahwasanya kita harus mempelajari bahasa Arab. Tidak cukup dua hal saja, juga ada dalam perkataan salah satu ulama dan para sahabat. Sebagaimana kita ketahui, lughatul arabiyyah ia adalah bahasa yang diucapkan oleh lisan yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara bersama sahabat-sahabat beliau berbahasa Arab. Indala alai syai'in fa innama yadullu ala dzalik Kram, syarif. Hal itu menunjukkan tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dalam baik sunnahnya, apalagi dalam mengucapkan beliau bertutur kata bahasa Arab. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, ikhwah Islamiyah, yang bagi lana an natakallam bil lughatil arabiyyah atau nata'allam bil lughatil arabiyyah. Seharusnya kita sepantasnya mempelajari bahasa Arab. Mungkin saya akan memberikan satu contoh. Poin pertama, sebagaimana dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kita telah menurunkan Al-Qur'an berupa bahasa Arab agar kamu memahaminya. Dalam ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan atau nastantij bihadhil ayah, kita diharuskan mempelajari bahasa Arab ini yang berupa perintah. Ini berupa seperti anjuran bahwasanya kita harus mempelajari bahasa Arab. Dan selanjutnya yang sering saya sampaikan kepada santri-santri putra dan putri at-taqwa, ahibbul arab bisalas. Cintailah kalian, perintah dari kalimat fi'il amar dari kalimat ahabba yuhibbu. Ahibbul arab bisalas. Cintailah kalian
cintailah kalian bangsa Arab itu karena 3 hal. Li'anni Arabiyun, Rasulullah berkata, karena saya dari bangsa Arab. Wal Quran Arabiyun, dan Al-Quran bertulisan dengan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabiyun, dan penduduk ahli surga itu berbicara bahasa Arab. Jadi Rasulullah ketika itu bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, wahai sahabat-sahabatku, cintailah kalian bangsa Arab itu karena 3 hal. 1, karena saya bergolongan bangsa Arab. Yang kedua, Al-Quran kitabullah, itu Al-Quran berbahasa Arab. Dan ahlul jannah, penduduk surga, itu berbahasa Arab. Bagaimana pengalaman saya, diantaranya guru saya yang saya hormati, Al-Ustaz Hasan Basri bin Muhammad, beliau berkata, saya ini orang yang tidak bisa apa-apa. Saya lastu rajulan ghaniyan, lastu rajulan zakiyan. Aku ini bukan seorang yang kaya raya, bukan. Aku ini juga bukan seorang yang pintar. Walastu rajulan jamilan, dan beliau juga berkata, saya juga bukan orang yang tampan. Walastu rajulan tawilan, dan saya juga bukan orang yang punya postur tubuh tinggi. Pokoknya dipandang seadanya aja. Ketika beliau mondok di Pondok Darul Lughah wad Da'wah, beliau mengkaji bahasa Arab setiap hari menghafal khamsah mufradat. Terus berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai beliau takharruj, sampai beliau sukses dan berhasil pondok. Beliau memiliki keluarga yang sederhana. Bisa dikatakan bukan orang yang ke atas, mungkin ke bawah. Bukan orang yang tergolong orang yang kaya, sederhana aja. Mungkin dikatakan jajannya ya nggak kayak kita orang seperti sekarang, 300.000. Ada yang sampai 800.000. Beliau mungkin sebulan dikasih jajan, mungkin bulan depannya nggak dikasih jajan. Lakin ba'da dzalik qad hadasa hadisan, qad hadasa wuq'ah la natasawwar biha. Setelah beberapa hari, berapa jenjang waktu beliau menuntut ilmu, karena beliau sangat cinta juga dengan bahasa Arab, di bawah asuhan pengasuh yang pertama Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Alhamdulillah hidup beliau sehat, enak, dan diberkahi dengan kenikmatan berkat bahasa Arab. Alhamdulillah beliau setiap minggunya itu buka daurah qadara, kita katakan daurah itu bikin seminar. Ada daurah, ada nadwah. Kalau daurah adalah seminar yang berkelanjutan per hari. Kalau nadwah itu daurah, seminar yang sekali bertemu saja. Alhamdulillah beliau di barakatil lughatil arabiyyah, beliau bisa hidup nyaman berkat bahasa Arab. Karena apa? Karena lughatul arabiyyah hiya lughatur Rasulillah. Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Rasulullah. Barang siapa yang pengen hidupnya enak, hidupnya makmur, ikutilah jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang boleh lakukan, laksanakan. Di antaranya apa? Kita mengikuti ittiba'un Nabi, mengikuti jejaknya Rasulullah. Di antaranya apa? Beliau berbicara bahasa Arab. Mungkin yang selanjutnya ada salah satu perkataan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang enggak kenal beliau? Beliau berkata, "Ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah kalian bahasa Arab karena dia termasuk di antara agama kalian. Ya khair, zaman sekarang ini banyak sekali kitab-kitab, buku-buku, karangan-karangan ulama-ulama diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Hadza khair, ini baik. Tapi sebagai kita kaumul muslimin, wabil khusus santri yang bertitel santri,
yang harus bisa membaca kitab. Membaca kitab pasti berbentuk tulisan bahasa Arab. Kita tidak selamanya bisa bersandar kepada terjemahan. Ada waktunya kita harus kembali ke kitabnya. Dengan begitu kita mengetahui apakah terjemahan ini benar apa tidak. Artinya apa? Mempelajari bahasa Arab itu adalah suatu keharusan yang harus kita pelajari. Al-Quran, kullu ulum, seluruh ilmu-ilmu yang kita pelajari, baik dari ilmu kedokteran, itu semuanya sumbernya di mana? Al-Quran. Wal Al-Quran yatasawwar bil lughatil arabiyyah, dan kitab Al-Quran itu tergambarkan dengan bahasa Arab. Maka sebagai seyogianya lah kita harus mempelajari bahasa Arab. Dan selanjutnya ada perkataan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, fa innan nafsal lughatal arabiyyah minad din wa ma'rifatuha fardun wajib. Fa inna fahmal kitab was sunnah fardun wa la yufham illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimul wajib illa fahuwa wajib. Jadi beliau berkata, sosok bahasa Arab itu terbentuk dari agama, dan mengetahuinya, memahaminya atau mempelajarinya itu, dan memahami pelajaran agama itu adalah hal wajib. Jadi beliau berkata, bahasa Arab ini adalah sosoknya terbentuk sosok dari agama atau belahanlah dari agama, dan kita memahami agama adalah wajib. Fa inna fahmal kitab was sunnah fardun, dan kita memahami dalam kitab, dalam masalah-masalah atau hukum-hukum dalam Al-Quran dan sunnah itu wajib, dan tidak bisa kita pahami kecuali bil lughatil arabiyyah. Kemudian ada suatu kaidah, ma la yatimul wajib illa fahuwa wajib. Yang asalnya tadi bahasa Arab itu tidak wajib, maka menjadi wajib. Kenapa? Karena harus memahami kitab sunnah. Wal kitab sunnah itu terbentuk dengan bahasa Arab. Dengan begini, perkataan Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya belajar bahasa Arab itu adalah wajib. Karena ada suatu perkataan, man arafa lughata qaumin salima min makrimihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa seseorang itu, maka dia terbebas dari celaan atau jelekan dari hal itu. Maksudnya apa? Di antaranya, saya tidak mengatakan saya tidak belajar bahasa Inggris. Saya juga belajar bahasa Inggris. Dulu saya di pondok. Saya alhamdulillah di Pondok Darul Lughah wa Da'wah sudah belajar di sana selama 7 tahun. 4 tahun ketika saya mondok, saya fokus dalam bahasa Arab 4 tahun. Setelah 4 tahun, ada teman saya bilang, "Zaini, kenapa ente nggak belajar bahasa Inggris?" Ketika itu saya pengen fokus bahasa Arab, nggak mau pengen dalam dua pelajaran dalam satu waktu, nggak bisa. 4 tahun dalam belajar bahasa Arab, 2 tahunnya, setahunnya bahasa Inggris. Alhamdulillah, little by little I can speak English, sedikit demi sedikit. Berkat apa? Saya bisa memahami bahasa Arab, kaidah-kaidah dalam bahasa Inggris itu berkat bahasa Arab. Dan saya alhamdulillah merasakan khosais wal fadail wan ni'am bi barakati hadzal lughatil arabiyyah. Di antaranya juga orang yang bisa berbahasa Arab ini mimbabi syakhsi, mimbabi khibrah, dalam rangka pengalaman saya, itu nanti akan timbul, kalau kita katakan tuh haibah, seperti berwibawa. Ketika ngomong kepada seseorang, orang itu merasa heran, kagum karena berkat bahasa Arab. Contohnya apa? Ketika saya ba'dul habaib ja ilayya fil bidayah yatakallam ma'i bil lughatil indonesia
ba'da zalik ba'da waqt ana khatib bil lughatil arabiyyah. Langsung ketika itu beliau datang kepada saya, salah satu habaib, ngomong pakai bahasa Indonesia. Langsung spontan saya pakai bahasa Arab. Ketika itu langsung tanggapan beliau yang biasanya awalnya biasa-biasa saja, ketika beliau mendengarkan kita menjawab dengan bahasa Arab, beliau sangat senang, sangat aneh. Orang Indonesia itu bisa seperti saya. Ya, anak bukan seorang yang pintar, bukan seorang yang cerdas juga bukan seorang yang jamil ya bukan, tapi alhamdulillah bi barakatil lughatil arabiyyah ana atasyarraf bihazil hayah. Kemudian mungkin tadi dalam segi dalil Al-Qur'an sudah saya sebutkan. Yang kedua, perkataan sahabat juga sudah saya sebutkan, dan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya katakan, ahibbul Arab bisalas, li'anni Arabiyun wa ahlul jannah Arabiyun wa lughatul Quran Arabiyun. Kemudian sebelum kita melanjutkan, hari-hari ini kita sudah tersebar penyakit yang sangat viral, dan mungkin saya akan mengijazahkan amalan namanya sholawat tibbiyah. Namanya sholawat at-tibbiyah yang sudah diijazahkan oleh guru-guru saya, Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ini berbentuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang maknanya di situ yang berbentuk kita dijaga dari segala mara bahaya, wabil khusus penyakit yang sudah wabah sekarang ini. Mungkin nanti di akhir video ini mungkin akan ditampilkan berbentuk sholawatnya. Mungkin selainnya kalian tulis sendiri. Sebelum saya bacakan, saya ajaztukum hazihil ijazah. Selanjutnya kalian jawab qabilnal ijazah. Artinya saya telah mengijazahkan ijazah sholawat ini kepada kalian, mobil khusus santri-santri putra dan putri di Pondok At-Taqwa. Ajaztukum hazihil ijazah. Jawabannya apa? Qabilnal ijazah. Yaitu sholawatnya berbunyi, ketika kalian baca sholawat, mobil khusus saya anjurkan setiap ba'da sholah, setelah sholat fardu, sholat wirid, baca doa sebelum sholat qobliyah atau ba'diyah sunnah, baca sholawat ini yang berbunyi, ketika baca sholawat tangan kalian kanan letakkan di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah salawat yang insyaallah kita akan dijaga dari segala mara bahaya, penyakit apapun, berbentuk apapun itu, baik itu berbentuk penyakit atau bahaya-bahaya yang lainnya, berberkati hadis salawat insyaallah kita semuanya diselamatkan dari segala mara bahaya. Dan adapun khosais atau anjuran-anjuran mempelajari bahasa Arab sangat banyak. Secara pribadi saya menyukai bahasa Arab karena salah satunya prinsip saya, konsep saya adalah mengikuti langkahnya Nabi Muhammad SAW. Saya berniat dengan mengikuti jejaknya beliau, kita kelak bersama-sama akan berkumpul bersama beliau di rumahnya beliau, di tempatnya beliau yang sangat mulia, yaitu surga Jannah Firdaus. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan setelah mendengarkan arahan atau kata-kata yang saya ucapkan tadi, kita semuanya bisa bareng-bareng berlomba-lomba sukses dalam mempelajari bahasa Arab. Saya tidak mengatakan saya tidak menganjurkan belajar bahasa Inggris. Tafadhol, semuanya kembali kepada kalian semuanya.
Yang siapa yang bisa memahami bahasa, maka dia akan selamat dari segala kejelekan. Bahasa Inggris atau bahasa Arab. Man arafa lughata qaumin salima min makrimihim. Hakada atayassar kalam amamakum fi hadzal liqa' al-yasir al-mubarak. Wassallallahu subhanahu wa ta'ala ay ja'alana jami'an minal mutakallimin wal mutakallimat bil lughati sayyidil mursalin wal aghniya'in nafi'in wal ulama'il 'amilin. وبالخصوص في هذه الأمة وبالخصوص في هذا الزمان أخير وقبل أن ننصرف في هذا اللقاء هيا بنا نقرأ الفاتحة لجميع المرضى المصاب بمرض كورونا والله سبحانه وتعالى أن يبعدنا من هذا المرض على هذه النية وعلى كل نية إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر وأسراره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.